Mata Lei Qiu berkedip. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Qin Yichen mengulur waktu untuk dirinya sendiri? Dengan cara yang sama, dia juga harus mengulur waktu untuk teman kecil yang bersedia meminjamkannya bahkan senjata kekaisaran, dan melakukan pertarungan cepat. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Dengan suara naga yang gemetar selama 9 hari, serangan Lei Qiu menjadi semakin sengit, bahkan dengan mengorbankan cederanya. Cederanya benar-benar cedera, dan permaisuri kaisar hanya kehilangan kekuatan magis. Tapi meski begitu, Lei Qiu adalah pembunuh. Naga jahat ini gila, gila. Dalam sekejap, mata naga gemuruh Dewa Lei Qiu juga memerah. Aku naga sungguhan, aku belum yakin. Tanda seru. Tanda seru. Bum bum bum. Tiba-tiba, mulut naga Lei Qiu terbuka dengan ganas, dan dengan cara yang liar dan brutal, dia menggigit leher permaisuri kaisar. Dan junior yang melarikan diri dari Fan Wanao dihancurkan oleh ribuan petir menjadi kabut darah dan daging. Awalnya, kekuatan kelompok Fan Guat tidak lemah, dan mereka dapat mengandalkan sejumlah besar orang. Di depan Lei Qiu, tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada kekuatan untuk melawan, tetapi sangat disayangkan bahwa keadaan dan metode mereka telah terpengaruh oleh pertarungan sebelumnya di Gunung Suci. Konsumsi debu Qin Yi adalah 7 atau 88. Nilong. Bersamamu, jika kamu berani melangkah keluar dari Liklot Market, istana ini akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Cahaya dan bayangan permaisuri kaisar juga menghilang, hanya menyisakan suara ilahi yang cemberut dan transenden untuk menembus langit. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Sebelum keganasan di mata naga Lei Qiu bisa menghilang, dia tiba-tiba melihat ke belakang, teman kecil. Wow. Kong Wu dan Bai Guanxing hanya melihat sekejap usaha. Leluhur Lei Qiu kembali ke langit untuk beberapa saat. Dan tak lama kemudian, leluhur elang hitam merasa berdenyut di belakangnya. Ledakan. Lei Qiu langsung menyerang leluhur elang hitam dengan postur tubuh yang tak terkalahkan, dan melihat naga petir dan elang hitam bertarung dengan sengit dan bertabrakan dengan kejam di langit. Lei Qiu. Nenek moyang elang hitam ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka hal-hal akan berkembang sampai titik ini, dan bahkan dia mungkin jatuh di sini. Awalnya, dia tidak takut pada Lei Qiu, setidaknya dia ingin melarikan diri. Lei Qiu masih tidak bisa menghentikannya. Tetapi dia menyalahkan Dewa Pedang kecil ini karena memberinya senjata kekaisaran untuk menjadi ganas. Lei Qiu, aku tidak menjarah dan membunuh klanmu. Kenapa kita tidak punya musuh saat itu? Jangan paksa aku. Nenek moyang elang hitam meraung, dan hanya menabrak kapal perang Feng Qing. Semua harus disalahkan atas Dewa Pedang bawaan ini. Jika tidak, jika dia melihat langit lagi, dia akan disukai oleh kaisar, dan dia akan menunggunya. Namun, yang tidak diharapkan oleh leluhur Lingying adalah bahwa Dewa Pedang bawaan itu begitu kejam sehingga kapal perang tidak menghindar, tetapi malah menabraknya. Junior, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Yichen mencibir pada saat ini, tulangnya dipelintir, dan seluruh bila dewa itu memar, tetapi sulit untuk menyembunyikan ketajaman di matanya. Membunuhmu. Kekuatan leluhur elang gelap masih sangat tirani, tetapi Lei Qiu memiliki senjata kekaisaran laut biru di tangannya. Setelah beberapa saat, dia melihat ujung tombak biru, yang menembus jantung leluhur elang gelap. Ledakan. Cakar naga Lei Qiu menekan dan menghancurkan leluhur elang hitam ke tanah. Elang pencuri, sudah waktunya untuk keluhan dan keluhan saya. Bagaimanapun, senjata kekaisaran adalah senjata kekaisaran, dan trauma yang ditimbulkan lebih dari sesederhana itu. Tombak menembus ke dalam tubuh, dan leluhur elang hitam hanya merasakan lautan amarah yang agung diaduk di tubuhnya, menghancurkan organ dalamnya. Nenek moyang elang hitam ingin mendesak Dao Wei untuk bersaing, tetapi dia yang baru saja melihat langit lagi. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan jalan highway yang terdapat di Kaisar Bihai? Lei Qiu. Tanda seru. Tanda seru. Nafas leluhur elang hitam merana dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup membuatnya sangat ketakutan. Kamu mati. Kamu mati. Apa kau tidak dengar? Dunia dan ribuan ras sekarang tidak bisa mentolerir naga jahatmu. Dan kau sedikit kacau. Kenapa kau begitu bermasalah denganku? Kolusi dengan naga jahat, kemampuan hebat itu tidak akan mentolerirmu. Berdiri di kapal perang Feng Qing, Qin Yichen berkata dengan dingin, jangan khawatir, mereka tidak akan mentolerir saya. Adapun mengapa aku tidak sekarat denganmu, ketika aku mendengar kehancuran klanku barusan, kamu sangat sombong. Keluargamu. Nenek moyang elang gelap terkejut, matanya bahkan lebih ketakutan. Dewa bawaan, dan bukan dewa naga bawaan dan dewa elang seperti dia dan Lei Qiu. Dari mana ras itu berasal? Tanda seru. Bahkan jika ada ras, kekacauan kecil ini pasti milik klan Kaisar Ke. Dan klan Kaisar Ke, bagaimana itu bisa dihancurkan? Kamu. Pada saat ini, bahkan Lei Qiu tercengang, mata naga itu penuh dengan kebingungan, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Qin Yichen yang melihat sekeliling dan melihat bahwa klan Dike mengkhawatirkan keselamatan mereka. Dia sudah tiba, jadi dia melengkungkan tinjunya dan berkata, Junior Qin Yichen,
Saya telah melihat nenek moyang Lei Qiu. Qin Yichen. Lei Qiu terkejut. Bukankah nama keluarga Anda Feng? Leluhur, bunuh elang pencuri ini dulu. Meskipun Lei Qiu telah diam selama ratusan juta tahun, dia juga bukan orang bodoh. Kemudian mulut naga terbuka lebar dan dia menggigit tenggorokan leluhur elang hitam dengan parah. Qin Yichen, apakah dia memanggil saya leluhur? Dia adalah keturunan saya? Bagaimana mungkin keturunan saya menjadi dewa pedang bawaan? Saat ini, klan Dike datang ke kerumunan, termasuk Kong Wu dan Bai Guanxing. Tuan, leluhur, apakah Anda baik-baik saja? Tanda seru. Lei Qiu menyaksikan bulu elang secara bertahap kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi leluhur elang hitam yang melayang di langit. Dia tiba-tiba mengeluarkan senjata kekaisaran dan berkata dengan ringan, itu adalah harta yang bagus. Wow. Artefak Kaisar Bihai terbang kembali ke tangan Qin Yichen, dan klan Elder Ke buru-buru berkata, Senior Lei Qiu. Klan Kaisar Ke saya sopan. Berkat keberanian dan pendahulunya yang perkasa dari pertempuran ini, kalau tidak aku takut, hei. Kaisar tua menghela nafas. Dalam pertempuran ini, orang-orang kuat di sekitar mereka kehilangan lebih dari setengahnya, dan bahkan kekuatan supernatural dari Kaisar dan Permaisuri terkejut, yang sangat berbahaya. Lei Qiu mengangguk sedikit, seolah-olah dia tidak berniat berurusan dengan klan Dike, melainkan memfokuskan matanya pada Bai Guanxing dan Kong Wu. Kamu adalah keturunan dari suku Bais, dan kamu adalah keturunan dari ras manusia. Bagaimana, saudara-saudara kita semua, apakah kamu yang tersisa? Tentu saja, yang paling dikhawatirkan Lei Qiu adalah sosok langsingnya. Dia diam-diam mentransmisikan, aku mendengar mereka memanggilmu Feng Tianxing. Tetapi kamu menyebut dirimu Qin Yichen, kamu. Qin Yichen berpura-pura berada di sela-sela untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setiap bagian dari Tao Bao diserap dan disempurnakan olehnya. Tetapi dia menyebarkan suara. Qin Yichen adalah nama asli junior. Saya adalah keturunan dari naga sejati. Keturunan naga sejati. Lei Qiu terkejut. Tapi jelas kau adalah dewa pedang bawaan. Mata Qin Yichen berkedip samar. Apakah leluhur pernah mendengar tentang bawaan yang diperoleh? Ini cerita yang panjang. Singkatnya, jika leluhur tidak mempercayainya, kamu bisa bertanya pada Kong Wu dan Bai Guanxing. Lei Qiu memandang Kong Wu dengan tenang, dan dia telah mendengar tentang keturunan yang diperoleh. Junior, dewa pedang bawaan ini, benar-benar saudaramu. Bai Guanxing dan Kong Wu Qi mengangguk, itu benar. Leluhur, tuan, itu pasti keluarga kami. Itu adalah panutan bagi saya.